gunakan seperti biasa. Ini teman-teman pakai yang cara cepat aja ya teman-teman. Jadi pakai yang OpenS, terus teman-teman cari yang Landsat, nah terus Biotif with metadata, terus dimasukkan aja nanti. Nah, nanti kurang lebih jadinya kayak gini. Nah ini pakai metadata. Kalau mau pakai stacking juga bisa, dipersilahkan. Tapi ini biar lebih cepat aja. Jadi kita pakainya yang menggunakan metadata seperti yang minggu-minggu kemarin sudah dijelaskan. Ya, citranya pakai citra yang kemarin, minggu-minggu yang kemarin. Jadi sama. Paling dibandingnya sebelum dikoreksi atau sudah dikoreksi emang bahas tetap ada, soalnya kan RMS nya tinggi, RMS emang kata masnya emang tidak ada yang berubah di soal karena RMS nya cilik. Ya, jadi kalau udah membuka citra Landsat, terus teman-teman itu kan ada ini ya, modul pengelolaan citranya dari Elok. Teman-teman silakan buka yang M6 Radiometric Correction ini. Nah itu di bagian akhir itu ada tugas. Nah tugasnya ini. Jadi ada 2 soal ya. Jadi kita coba yang nomor 1 dulu ya teman-teman. Jadi lakukan apply gain dan offset dan bandingkan hasilnya dengan radiometric calibration. Nah, ini di NV-nya itu teman-teman perhatikan toolbox ini kan ada beberapa ya cukup banyak ini ya cukup banyak pilihan. Nah ini teman-teman pilih yang radiometric correction yang tengah-tengah bawahnya radar. Radiometric correction, terus di expand. Nah ini yang tanda plusnya ini diklik aja. Nah ini kan ada banyak ini ya. Tampilannya nanti kurang lebih kayak gini. Nah ini yang soal nomor 1 kan melakukan apply gain dan offset dan bandingkan hasilnya dengan radiometric calibration. Nah apply gain and offset itu yang paling atas ini dong. Paling atas bawahnya radiometric correction ini. Nah teman-teman silahkan diklik aja, diklik. Nah nanti tampilannya harusnya yang ini aja, harusnya ini. Kalau teman-teman baru buka ya, itu nanti tampilannya seperti ini, cuma select input filenya itu cuma 4 ini kalau nggak salah. Cuma 4 ini. Nah, nanti teman-teman pilih yang dia itu ada 7 band. Kalau teman-teman menggunakan Landsat 8 atau Landsat 9 itu pakai yang 7 band, yang multispektral. Jadi ini tuh yang paling atas itu multispektral. Terus yang ini pankromatik, ini pixelnya 15 meter. Yang bawahnya nomor 2 ini pankromatik. Terus yang ini tuh Cirrus kalau nggak salah. Yang nomor 3-nya. Terus yang terakhir itu yang 2 band ini yang TIRS-nya, yang thermal infrared sensor. Nah teman-teman nanti yang dipilih itu yang multispektral, yang 7 band spektral subsetnya yang 7 band. Oke, sampai sini aman? Atau perlu diulang lagi? Oke. Jadi setelah teman-teman memasukkan citranya, ini di toolbox itu teman-teman pilih yang radiometric correction.
ini di bawahnya radar ini. Nah itu teman-teman expand, perluas, klik yang tanda plus ini. Nah ini kan ada banyak pilihan, teman-teman pilih yang paling atas yang apply gain and offset yang ini. Kita menyesuaikan ini ya, modul ini ya, lakukan apply gain and offset. Nah ini diklik aja. Jadi yang apply gain and offset diklik, nanti tampilannya kayak gini, tapi bedanya itu teman-teman hanya ada 4 ini, yang LC08 aja, LC08, 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 yang 4 ini aja. Jadi yang file-file lain ini diabaikan dulu ya, yang ini aja. Hasilnya dari teman-teman itu yang ini aja. Nah, habis itu teman-teman klik yang paling atas. Pastikan itu spektral subsetnya itu 7/7 band. Berarti dia multispektral. Kan ada 7 band yang multispektral. Nah, yang kita pilih itu yang multispektral karena untuk koreksi radiometrik yang akan kita koreksi yang multispektralnya. Jadi yang 3 bawahnya ini kita nggak koreksi. 3 bawahnya ini ada ini yang 15 meter ini itu pankromatik, terus yang 1 band 30 meter ini dia cirrus. Terus yang paling bawah ini ada 2 band ya. Dia itu TIRS atau thermal infrared sensor. 3 ini kita nggak pakai. Yang kita pakai itu yang paling atas, yang 7/7 band. Nah kalau udah diklik warnanya biru seperti ini itu teman-teman silakan klik OK. Nah, nanti tampilannya jadinya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa ngecek, ini jumlah B-nya harusnya 7. Nah atas dan bawah baik gain maupun offsetnya itu sama-sama 7 band. Aman ya? Nah, terus teman-teman ini nggak perlu diotak-atik, teman-teman cuma perlu ini, teman-teman menentukan filenya itu bakal disimpan di mana. Jadi output resultnya itu di file aja, jangan memori. Nanti kalau memori takutnya dia error. Terus teman-teman pilih penyimpanannya lokasinya di mana, terus kasih nama. Misalkan namanya apply gain and offset itu di kalau aku tak namakan AGO, misalkan gitu, AGO calibration. Misalkan ini. Nah itu nanti terus di klik open. Nah nanti terus dia itu jadinya bakal. Nah kalau udah dikasih nama terus diklik open, nah nanti dia akan ada ininya, apa namanya, direktorinya. Nah ini direktorinya nanti keluar seperti ini. Terus teman-teman klik OK aja. Nanti dia bakal memproses. Floating point. Floating. Oh, bisa. Sudah aman. Nanti kalau diklik OK nanti dia bakal memproses. Udah ada yang klik OK? Ya, diklik OK aja. Nanti dia bakal memproses. Nanti itu ketika dia udah selesai proses, itu nanti hasilnya akan langsung keluar. Nah nanti hasilnya keluar sesuai dengan penamaan teman-teman. Kalau aku tadi kan tak namakan AGO cal ya, itu jadinya yang ini. Lebih sedikit lebih cerah ya. Itu untuk apply gain and offset calibration. Apakah udah ada yang berhasil atau perlu diulang lagi? Aman ya, tinggal di running aja nanti, di OK. Kita ulang sekali lagi apply gain and offset, diklik, terus dipilih yang
B-nya itu 7 jumlahnya yang multispektral. Habis itu di OK. Nah nanti teman-teman cek di gain and offsetnya ini sama-sama 7 bit semua. Nah kalau udah teman-teman tinggal memilih file tersebut mau dimasukkan gimana, terus dinamakan. Nah nanti kalau udah dinamain, nanti tuh dia keluar direktorinya seperti itu. Terus di OK. Nah habis di OK nanti dia bakal memproses. Di OK dia bakal memproses dan nggak terlalu lama sih harusnya. Kalau yang nomor 1 ini dia tidak terlalu lama. Nanti yang agak lama yang oke sih asrama oke suwe sih sering main semester bisa tapi dari sini ada lapangan rangkai lomba yang kan banyak orang-orang sih tapi ya lab wisma main ini itu toolnya apa namanya ada di sini di bagian bawah yang ini radiometric calibration, yang bawah yang kedua yang ini radiometric calibration. Ini diklik aja, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, bakal seperti ini. Nah, nanti teman-teman itu pilih kayak yang tadi, pilih yang B-nya itu 7, yang multispektral B-nya 7. Dia paling atas dari sini. Nah, LC08 belakangnya multispektral. Nah, ini kalau diklik nanti spektral subsetnya 7 band. Nah, kurang lebih kayak tadi. Terus habis dipilih yang multispektral itu di OK aja. Nah, nanti ada parameter seperti ini. Parameter seperti ini ya. Nah, ini nanti filenya itu nanti digunakan di nomor 2 yang ini. Jadi sebelum digunakan di nomor 2 itu kita harus nge-apply flash settingnya. Jadi teman-teman klik yang ini diklik. Nanti kalau diklik nanti output BSI nanti dia berubah jadi BL. Ketika di-apply ini aku klik ya, diklik, nah dia jadi BL, scale factornya jadi 0,1. Nah, gitu. Jadi ini yang apply flash tadi diklik, terus pastikan output interleave-nya BIL, formatnya BIL. Nah yaudah, kalau udah nanti tinggal ditentukan ini output file name-nya apa, gimana gitu. Persis kayak tadi. Ini radiometric calibration misalkan ditulis oke, ini terus dinamakan apa itu, terus di open aja. Nah terus habis itu dia kan muncul direktorinya seperti ini. Nah nanti terus diklik OK. Ini display resultnya dicetak ya. Nanti biar ketika proses runningnya selesai nanti dia langsung muncul di layer managernya.
di sini, nanti langsung muncul di sini. Nah ini setelah teman-teman klik apply flash setting, habis itu teman-teman tentukan dia mau ditaruh di mana, dinamai, terus di open, klik open, terus jadi bakal keluar direktorinya seperti ini. Nah kalau udah nanti tinggal di OK aja, di OK, terus teman-teman tinggal nunggu proses runningnya selesai. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Lagi muncul apa? Kalau hasilku itu sama dengan yang apply and offset, jujur sama. Oh, di close way. Hasil dari radiometric calibration dengan hasil dari apply and offset ini sama. Kalau di aku Ini hasil dua ini untuk yang nomor 1. Nah ini hasilnya yang tadi nggak beda jauh, tapi dengan data yang raw beda. Nah ini yang raw, ini yang hasil AGO, ini yang raw, ini yang hasil radiometric calibration, sama. Jadi itu aja untuk nomor 1. Nah, mungkin teman-teman bisa coba dulu. emang pada tapi beda bang. Untuk proses running itu baik apply and offset maupun radiometric calibration harusnya nggak terlalu lama. Ya lama-lamanya sekitar 5 menitan. Tapi harusnya nggak lama, nggak terlalu lama. Untuk yang radiometric calibration maupun apply and offset, apakah ada pertanyaan atau ada langkah yang mungkin perlu diulangi? Nanti aku ulangi loh, santai aja. Sama ya, tinggal nunggu running ya berarti. Tinggal nunggu running selesai. rumah mbak hitam itu. Nah ini tuh teman-teman klik yang tanda plus ini. Nah dia ada bakal muncul tambahan 2 algoritma di sini. Yang atas itu yang algoritma flash, yang bawah itu yang algoritma walk and pick. Nah kita coba yang flash dulu. Karena yang flash ini bahannya dari yang nomor 1 yang tadi. Nah ini teman-teman silakan di double klik pada yang apa ini algoritma flash atmospheric correction. Nah ini nanti dia agak banyak banyak tulisan seperti ini, banyak parameter yang perlu kita isi. Mungkin ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Nah ini kan ada beberapa hal yang perlu diisi. Nah mungkin yang pertama ini ada input radiance image. Nah radiance image itu adalah hasil yang tadi teman-teman sudah melakukan radiometric calibration. Jadi ini teman-teman misal diklik ya input radiance image, itu teman-teman silahkan pilih yang sudah teman-teman lakukan di radiometric calibration tadi, yang tadi loh, yang apply flash setting. Nah itu hasilnya yang mana? Kalau ini hasilku yang radikal ya. Ini tadi yang barusan aku run. Jadi inputnya itu adalah file yang sudah teman-teman radiometric calibration tadi, yang terakhir, satu langkah yang terakhir tadi. Nah itu, terus teman-teman klik OK. Nah kalau diklik OK nanti dia bakal ada
pilih yang seperti ini, radian scale factor. Kalau semisal file yang teman-teman masukkan salah, dia nanti bakal ada pop up atau notifikasi error. Tapi kalau semisal file yang teman-teman pilih itu udah betul, yaitu file yang hasil radiometric calibration, itu dia hasilnya akan seperti ini. Ada tulisan seperti ini, radian scale factor. Itu teman-teman klik yang bawah aja, yang use single scale factor for all of them, yang ini. Nah, terus dia bakal muncul tulisan single scale factor 1,00. Ini nggak perlu diubah, jadi biarkan default seperti ini saja. Lalu di OK. Nah, ketika di OK nanti dia bakal ngisi yang lain, sebenarnya ngisi yang bawahnya ini dia bakal ngisi sendiri. Gitu. Gimana teman-teman, apakah ada yang berbeda atau ada error? Kalau misal ada error, bilang aja ya teman. Atau misalkan perlu diulangi, ya bilang aja. Juni Itu 2019. sampai sini aman. Jadi yang input radiasi match itu tadi yang hasil radiometric calibration. Yang nomor 1 yang terakhir tadi. Karena ada 2 kan, nomor 1 tadi yang terakhir, yang radiometric calibration. Nah, kalau udah teman-teman pilih ininya, output reflectance file dan output directory for flash file. Ini di dua-duanya ini diganti. Ini kan kalau teman-teman perhatikan, itu kan defaultnya di ini ya, di folder temporary ya, TEMP ini temporary atau sementara. Nah, teman-teman ini pindah ke direktori teman-teman yang lain. Pokoknya yang bukan ini karena ini direktori sistem yang sifatnya itu sementara atau temporary. Nanti dia ada kemungkinan error. Jadi ini kita klik aja yang output reflectance file yang kedua ini ya. Nah, itu teman-teman silahkan pilih, terserah gimana untuk menyimpan hasil filenya. So reflectance file. Ini misal tak namakan reflectance. Habis dinamai, habis ditentukan penyimpanannya gimana, terus dinamai itu teman-teman tinggal klik open. Nah, nanti bakal direktorinya berubah. Nah, yang penting direktorinya itu bebas. Yang penting jangan pakai direktori yang default karena ini direktori yang sementara, temporary. Nah, ini temporary. Itu yang output reflectance file. Terus yang ini juga diubah. Kasih nama yang berbeda. Ini tak simpan di direktori yang ya sama sih sebenarnya kayak nah, gitu. Aman ya untuk outputnya. Pokoknya teman-teman bebas, yang penting direktorinya diganti, jangan yang TEMP, jangan yang temporary. Bebas untuk DJ, DD, DE aman. Yang penting pastikan penyimpanan cukup, karena setiap running kalau full scene citra itu biasanya satu kali running nambahnya 1,6 giga, 1,4 sampai 1,6 giga. Jadi kita kan sudah running 2 kali ya tadi, yang radiometric calibration yang ini sama yang
applicant dan offset itu udah kemakan 3,5 giga lah bro. Jadi teman-teman pastikan untuk menyimpan itu di directory yang space-nya itu masih, storage-nya masih apa ya istilahnya, masih luas, masih lengang lah. Itu. Nah terus untuk mengisi yang bagian tengah dan bawah, ini teman-teman perlu membuka metadatanya. Nah teman-teman silakan dibuka metadata dari citranya. Artinya teman-teman masih ada ya, karena kita tadi kan kita membuka file Excel pertama kali itu kan kita menggunakan metadata. Nah teman-teman silakan buka metadatanya. Metadata dari Lancet-nya ya teman-teman. Nah metadata itu yang ini biar kelihatan di list. Nah ini banyak. Nah itu mungkin bisa disortir tag-nya. Nah metadata itu yang ini teman-teman, yang dia itu belakangnya MTL. Nah yang ini MTL. Nah itu dibuka, nanti kan ya dia keluar seperti ini ya teman-teman. Ini metadata. Nah berarti kayak gitu. Nah nanti metadatanya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah yang perlu teman-teman perhatikan itu mulai baris ini, grup produk metadata. Nah mulai baris ini ke bawah. Ya yang ini ya yang diperhatikan. Nah teman-teman lihat ini parameternya yang diisi apa aja. Nah ini teman-teman itu pertama itu di sini kan ada sensor type, ini masih unknown. Yang kita beralih ke ini ya teman. Setelah buka metadata kita beralih lagi ke NV. Ini kan sensor type-nya masih non MSI. Ini artinya non multispektral. Nah teman-teman silakan diklik. Lalu teman-teman pilih yang multispektral. Terus pilih yang Lancet. Nah jadi itu dia, kita memilih sensor, tipe sensor sesuai dengan citra teman-teman. Karena aku makainya Lancet 8, jadi silahkan klik yang Lancet 8. Kalau misal teman-teman ada yang pakai Lancet 9, karena di sini belum ada Lancet 9, teman-teman klik yang Lancet 8 juga tidak apa-apa. Diklik aja yang Lancet 8. Atau misalkan teman-teman ada yang pakai Lancet 7, nanti berarti teman-teman ngekliknya yang Lancet TM7 ya, ini yang atasnya. Dia aku ulang tadi. Jadi tadi setelah kita klik flash, terus kita input radiance image, yaitu hasil file radiometric calibration. Habis itu kan kita menentukan outputnya nanti dia bakal disimpan di mana, di dua pilihan ini. Nah terus habis itu kita menentukan sensor type-nya ini. Kita klik, terus pilih yang multispektral, lalu pilih yang Lancet berapa sesuai dengan versi Lancet teman-teman. Kalau aku Lancet 8. Teman-teman kalau ada yang Lancet 7 ya berarti nanti pakai yang Lancet 7, TM7 ya. Diklik aja. Nah nanti sensor type-nya dia akan langsung berubah menjadi Lancet 8 OLI. Nah itu aman ya. Nah berikutnya setelah sensor type sudah dipilih, yaitu Lancet 8 kalau di sini, berikutnya kita mengganti tanggal ininya, flight date-nya. Nah ini kan defaultnya 1 Januari tahunnya 2000. Nah ini kita ganti sesuai yang di metadata. Nah kalau di metadata itu tanggalnya itu yang ini ya, yang date acquired ini. Nah ini kalau citraku ini dia ini bacanya dari belakang ya. Jadi ini tanggal 1 bulan 7 tahunnya 2018. Date acquired itu di sekitar mana ya? Pokoknya
metadata paling di bagian atas ini itu ada di bawahnya target ini lah, itu ada tulisan dead acquired. Nah ini. Nah, jadi ini beda-beda ya teman-teman, tergantung citra yang teman-teman akuisisi. Jadi setiap orang itu kemungkinan untuk flag date-nya berbeda-beda. Nah ini kita sesuaikan dengan citra yang sudah teman-teman gunakan. Nah ini kan aku 1 Juli 2018. Nah ini berarti aku ganti, ini berarti diganti Juli, tahunnya diketik aja bisa 18. Nah ini menyesuaikan ya. Jadi kalau di metadata ini misalkan di metadata berapa ya? 3 Maret 2024 ya, nanti berarti flag date-nya juga menyesuaikan. Di sini diganti angka 3, Juli diganti Maret, tahunnya diganti 2024. Jadi intinya menyesuaikan flag date dari citra masing-masing yang sudah teman-teman gunakan. Aman ya? Ketemu ya teman-teman yang ininya. Nah terus habis itu di bawahnya ini kan ada flag time GMT. Nah itu kita pakai yang bawahnya date acquired, yang scene center time yang ini. Nah yang ini. Nah. Jadi bawahnya tanggal pas itu ada waktu penerbangannya. Ini waktu penerbangannya. Nah ini formatnya, ini kan sudah ditulis ya di sini. HMMSS. Ini berarti dia jam dulu, terus menit, baru second, detik. Nah, jadi ini jam, menit, detik. Nah ini kita samakan aja. Ini kan jam akuisisiku di sini ada jam 2 menit 41 detik 00. Nah ini aku sesuaikan. Jam 2 diketik aja bisa. Menit 41 detik 0. Nah ini sudah aman sih. Jadi yang untuk apa ya, baris sesi kedua yang ini itu yang kita ubah ada 3. Yang pertama sensor type-nya ini menyesuaikan lensa teman-teman itu yang lensa berapa, 7 atau 8 atau atasnya. Kalau misal teman-teman ada yang pakai lensa 9, nanti teman-teman pilih aja yang lensa 8. Terus yang kedua, teman-teman mengganti flag date-nya yang ini. Ini menyesuaikan metadata yang date acquired yang ini. Terus yang terakhir itu yang flag time GMT. Ini kita menyesuaikan juga di sini di metadatanya, pas di bawahnya. Nah, itu aman ya. 3 itu toh yang diganti. Nah, terus di bawahnya ini ada atmospheric model. Jadi sebenarnya karena kita di Indonesia, kita pilih yang tropical. Atau misalkan teman-teman ada yang pakai citra Landsat-nya di luar Indonesia, khususnya di lintang 22,5 kalau nggak salah, 22,5 ke atas atau 22,5 ke bawah, itu teman-teman bisa pilih yang mana ya? Yang ini mid latitude summer atau mid latitude winter. Ini tergantung ya, tergantung derajat teman-teman, lokasi lintang di mana teman-teman itu mengakuisisi citranya. Tapi harusnya normalnya kita memilih citra yang ada di Indonesia saja. Nah kalau di Indonesia itu iklimnya tropis, ya selain di Indonesia juga bisa, misal di Brazil atau Zimbabwe, nah itu tetap tropikal. Terus untuk aerosol model ini sebenarnya menyesuaikan teman-teman ini citranya gimana. Kalau citra aku sendiri ini kan lebih banyak ini ya, lokasi hijau-hijaunya. Jadi ini aku biarkan default rural. Tapi kalau misal citra teman-teman itu kebanyakan laut, itu teman-teman bisa klik yang maritim. Atau misalkan citra teman-teman itu udah kebanyakan itu daerah perkotaan, ya tapi jarang sih di Indonesia, kayaknya enggak ada.
kecuali daerah Jakarta. Itu teman-teman bisa klik yang urban. Nah ini kalau masih hijau-hijau itu pakai yang rural. Udah itu aja, dua ini aja yang bisa diubah. Yang lainnya biarkan default. Aman ya. Intinya harusnya ini tropical kalau teman-teman di lokasi Indonesia. Terus kalau aerosol model itu menyesuaikan citra teman-teman. Apakah banyak lautnya, banyak hutannya, atau banyak perkotaannya. Nah berikutnya teman-teman klik yang multi spectral setting yang bawah ini, bawah tengah ya teman-teman, yang ini multi spectral setting. Ini kalau teman-teman klik nanti hasilnya akan seperti ini ya, multi spectral setting akan seperti ini. Ada dua pilihan di sini, ada weather retrieval sama Kaufman Tanre aerosol retrieval. Nah ini teman-teman yang diklik yang Kaufman Tanre ya, yang ini diklik. Nah pas Kaufman Tanre diklik nanti ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman ubah. Nah sebenarnya di Kaufman Tanre itu yang perlu kita ubah sebenarnya cuma yang KT upper channel. KT ini Kaufman Tanre. Nah ini karena yang lower channel itu harusnya sudah terisi. Kalau misal lower channel teman-teman ini belum terisi, teman-teman silakan isi yang red atau band 4 ya berarti band 4. Iya band 4. Kalau yang KT upper channel teman-teman silakan isi yang paling bawah yang ini Swift 2. Nah ini teman-teman klik yang Swift 2. Udah cuma ini tok yang di KT. Terus teman-teman kalau udah ngisi upper channel, lower channel, ini teman-teman tinggal diklik OK aja. Diklik OK. Nah kembali ke tampilan yang tadi kayak gini. Itu setelah diatur yang multi spectral setting, teman-teman tinggal klik apply yang bagian kiri pojok bawah di apply. Nah itu dia bakal ngolah. Nah ini yang agak lama. Jadi bisa sambil ditinggal ngopi, bisa kalau mau ngopi. Puasa. Ini habis diklik apply, dia bakal ngerunning flash atmospheric correction ya teman-teman. Dan ini memang cukup lama. Dan kalau teman-teman pakainya laptop gaming mungkin bisa sambil cicip. Nah ini teman-teman bisa menambahkan, ini disilang aja. Terus teman-teman open filenya tadi. Namanya kan kalau nama aku tadi kan reflectance ya. Nah itu ada 2 file reflectance kayak gini. Ini penamaanku tadi. Nah teman-teman silakan dibuka yang HDR file, yang .hdr. Terus di open. Nah di open nanti dia akan keluar data manager seperti ini. Nah yang hasil koreksi flash itu yang ada tulisan flashnya. Nah yang ini flash pokoknya semua band dari band 1 sampai 7 itu ada tulisan flashnya ini, flash. Nah, terus teman-teman nanti pilih RGB itu menyesuaikan namanya. Misalkan yang pertama kan red, jadi nanti teman-teman klik yang red. Terus green dipilih yang green, blue dipilih yang blue. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Warnanya yang red itu di red, yang green di green, yang blue di blue. Nah ini kita cuma ngatur RGB-nya aja. Jadi hasilnya itu yang udah betul itu ada tulisan flashnya, flash, coastal aerosol, flash blue, flash green, flash red kayak gitu. Nah terus teman-teman tinggal ngatur RGB. Habis itu teman-teman klik yang load data. Nah ini dia udah load dan udah berhasil. Ini berarti flashnya udah bisa. Nah dia lebih padam, istilahnya lebih clean, lebih cerah. Habis treatment ini selesai flash setting. Nah ini kalau teman-teman mau lihat perbandingan sebelum dan sesudah, jadi
ini hasil yang flash, ini hasil yang belum dikoreksi. Nah, beda ya. Ini hasil yang belum dikoreksi, ini hasil yang sudah dikoreksi. Jadi ini sudah reflectance, sudah dikoreksi secara radiometrik. Itu tuh yang flash. Hasilnya harusnya memang dia lebih clean, lebih bagus. Ya, jadi ini belum dikoreksi, dia apa ya? Dia lebih gelap ya seperti ini. Terus hasil dari flash, algoritma flash itu setelah dikoreksi radiometrik dia lebih enak dilihat. Kok terang banget ya? Badan buang bisa. Nah, mungkin selanjutnya itu akan diterangkan Mas Zulfi. Bagi yang belum bisa, ini bisa dicoba yang cara Mas Zulfi, ini akan dijelaskan oleh Mas Zulfi. Nanti sekalian nomor 2 itu kan selain flash disuruh membandingkan dengan yang quick atmospheric correction, nanti juga akan diterangkan oleh Mas Zulfi. Oke, teman-teman yang hasil layer stacking itu nggak bisa kan pas radiometric calibration itu kan tulisannya kan need gain and offset value. Nah ini sebenarnya ada cara biar teman-teman tuh bisa ngemasukin, karena kan kenapa itu nggak bisa, karena kan kalau yang masukin lewat MTL tuh sebenarnya udah ada semua nih data-data tentang gain and offsetnya tuh udah tercantum. Nah kalau yang teman-teman ngelakuin layer stacking buat dapetin RGB itu nggak ada data gain offset. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mau ganti data dan mau coba tetap pakai data Landsat 9 ataupun yang nggak bisa pakai MPL, ini ada cara lain. Pertama tuh teman-teman kalau udah lihat hasil layer stackingnya, aku ganti dulu. Pertama-tama tuh teman-teman ke sini edit NV header, teman-teman cari di toolboxnya. Oke. Kalau udah teman-teman edit NV header, nah ini teman-teman klik hasil layer stacking teman-teman, terus klik OK. Nah itu kalau misalkan teman-teman hasil layer stacking itu pasti datanya itu cuma sedikit. Awal itu ini tuh nggak ada nih data gain value sama data offset values, ini dapat tambahin. Jadi pertama-tama tuh coba kita remove dulu. Ini apa ini kita? Jadi teman-teman tuh klik add, terus teman-teman masukin data gain values. Oke. Nah kalau habis teman-teman add, nanti dia tuh bakal muncul data gain values di bawah. Nah ini kan masih 00 semua nih, karena kan teman-teman masukinnya pakai layer stacking, nggak pakai metadatanya. Nah itu teman-teman masukin secara manual aja. Nah itu gimana? Teman-teman ke MTL-nya, teman-teman buka di txt-nya metadatanya, terus teman-teman scroll. Karena kan nanti kan gain offset itu bakal kita pakai buat mencari radiance-nya. Nah itu teman-teman cari yang radiance mode band ini, yang grup level 1 radiometric sekali. Udah ketemu semua kan? Nah kalau udah, ini kan ada dua nih, radiance mode sama radiance add. Jadi bedanya apa? Radiance mode itu intinya gain. Radiance add itu offset. Jadi kenapa kalau yang teman-teman yang masukin pakai metadata tuh langsung kebaca gain offsetnya, itu karena dalam metadata ini udah ada gain offsetnya, udah tercantum gitu. Jadi dia bisa mendeteksi. Nah kalau teman-teman yang pakai layer stacking tuh harus manual. Nah manualnya itu gimana? Kan ini kan data gain values. Kalau misalkan ini data gain values, teman-teman masukin
yang mult band. Nih berarti kan 0,012 band satunya. Terus lanjut ke band 2 nya itu 1,3 kali ini bacanya 1,3 kali 10 pangkat min 2 ya teman-teman ya. Jadi berarti 0,013. Terus teman-teman masukin manual. Boleh dibuletin, boleh mau disamain juga nggak apa-apa. Yang penting teman masukin dulu offset manualnya, gain offsetnya. Terus 0,0. Sepertinya 0,01. Jadi teman-teman masukin manual aja gain offsetnya. Kalau misalkan yang layer stacking karena belum bisa, jangan lupa yang gainnya itu yang kecil angkanya. Terus yang offset nanti yang minusnya bawahnya. Iya. Oke, kalau udah nanti dia berubah sendiri kan di kolom ini dan sesuai yang teman-teman edit. Kalau udah data gain values, teman-teman tambah lagi add, terus teman-teman masukin yang data offset values. Oke. Nah ini teman-teman masukin lagi sama kayak tadi, tapi ini ngeliatnya dari yang radians add yang ini. Ini kalau udah, gain offsetnya udah ada nih jadinya. Udah punya value-nya masing-masing gitu. Terus teman-teman oke aja. Nanti dia bakal berubah lagi RGB-nya. Nah ini kalau udah, nanti teman-teman pas misalkan teman-teman mau gain offset lagi pakai yang hasil layer stack tadi. Nah tuh jadi pas habis teman-teman edit dia tadi, kalau teman-teman apply gain offset, dia tuh otomatis akan ngebaca gain value sama offset value yang udah teman-teman masukin. Dan ini juga udah bisa dilakuin radiometric calibration. Jadi awalnya kan teman-teman kalau misalkan pakai hasil layer stacking, pas teman-teman klik OK, dia tuh gak akan mau muncul tuh tulisannya we need gain and offset values. Tapi kalau udah, dia akan muncul kayak gini, terus sama tinggal apply flash setting dan yang tadi, terus tinggal pilih file outputnya. Jadi buat teman-teman yang MTL-nya nggak bisa, itu bisa pakai cara itu juga. Daripada kalau misalkan teman-teman nggak mau ganti ke yang MTL yang bisa gitu dalam 18 level 1 itu juga bisa.
Tapi mungkin emang agak susah kadang-kadang teman masukin offset sama gain value-nya secara manual dari MTL gitu. Oke, mungkin dari yang sini ada yang nggak bisa nggak?